Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Nah, selanjutnya sebelum kita pelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Maju. Marilah kita berdoa bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu Pak Guru di sini akan mengabsen siapa yang tidak hadir pada hari ini. Oh, sini hadir. Kemarin yaitu belajar tentang pemahaman makna bacaan sholat. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Jadi siapa yang tahu apa perilaku apa yang mencerminkan ibadah sholat? Siapa tahu? Bilang. Ya, menolong sesama teman. Siapa lagi? Enak. Melatih kekompakan. Bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu satu, melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan membiasakan sholat dengan tertib sebagai cerminan dari iman. Jadi kita tahu dengan perilaku mencerminkan daripada sholat, satu tadi melatih kekompakan. Yang kedua menolong sesama teman. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini, yaitu anak-anak simak dari awal sampai akhir. Didengarkan. Nah adik-adik, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka dia akan senantiasa melakukan kebajikan kepada sesama. Apa saja sih keteladanan yang dapat kita ambil dari ibadah sholat tersebut? Dan bagaimana jaminan dalam perilakunya? Nah, yang pertama, sholat itu akan melatih kekompakan. Sholat fardu itu lebih utama dan lebih banyak pahalanya jika dikerjakan secara berjamaah. Nah, pada saat sholat berjamaah inilah akan terlihat kekompakan. Imam akan menyiapkan sosok makmumnya terlebih dahulu agar tersusun secara rapi, lurus, dan rapat. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum inilah yang selalu kompak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, ketika dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, orang yang kompak tidak akan duduk-duduk santai, mengobrol, ataupun berdiam diri. Kemudian, tidak boleh juga ada sebagian anak yang bekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Nah, semua itu harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik.
mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, Dia tidak akan meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena tidak pantas kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat, dia tidak akan menunjukkan perilaku ingin menang sendiri. Nah, dalam sholat, siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf-saf terdepan atau yang dia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati saf-saf yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka mencuri. Ketika membaca doa iftitah dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Kemudian, orang yang memahami ibadah sholat, dia juga tidak akan suka meminta-minta. Nah, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, terutama ketika duduk di antara dua sujud. Di sana kita meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selain Allah. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka berbohong. Nah, dalam sholat kita seharusnya menyadari dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap ucapan dan perbuatan kita, sehingga tidak mungkin kita bisa berbohong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin saja bisa berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka mengganggu teman. Nah, saat sholat kita dilarang mengganggu jemaah lain, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Begitu pula dalam bersosial, kita dilarang mengganggu orang lain, karena jika mengganggunya, itu akan merusak hubungan persaudaraan dengan orang lain tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menunjukkan perilaku terpuji sebagai bentuk pemahaman terhadap ibadah sholat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak semua sudah menyimak itu tadi. Sudah menyimak? Sekarang anak-anak menyimpulkan apa yang kalian simak tadi. Sekarang dibentuk kelompok. Kelompok seperti tadi, coba cari 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 dulu, dari sini maju ke depan. Silakan bacakan menghadap temannya, maju di sini.
Sini. Coba bacakan. Jangan sholat atas terhindar dari perbuatan yang salah seperti suka mencuri, ingin menang sendiri, suka mengungkit kebaikan. Iya. Wow. Oke, kelompok satu tadi dengan sholat itu satu dapat melatih kekompakan. Yang kedua apa? Jadi tidak suka mencuri. Untuk kelompok yang kedua, silakan maju. Ya, bacakan. Ibadah sebanyak itu kewajiban terhadap sesama. Melatih kekompakan, mematuhi perintah kerja keras, tidak marah dari Ya, terima kasih kelompok dua sudah membacakan lebih. Jadi kesimpulannya yang mencerminkan perilaku dari pemahaman ibadah sholat, satu, melatih kekompakan. Yang kedua, dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bisa juga menolong sesama teman. Nah, itu tadi sudah maju, yaitu mempresentasikan dari kelompoknya. Sekarang tugas kerjakan. Sudah selesai, Nana? Ya, yang sudah dikumpulkan. Ya, anak-anak, alhamdulillah telah mengerjakan tugas hari ini. Dan untuk selanjutnya, yaitu untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jadi kita telah diberi kelancaran dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi untuk pertemuan kali ini marilah kita tutup, dan dari Pak Guru cukupkan sekian. Nanti anak-anak hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.